orang-orang sudah subuh berjamaah ini, maka dia akan dikejar oleh Allah. Ya, jadi jaminannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa, dikejar. Bahkan kalau udah ketemu akan ditelungkupkan wajahnya ke dalam neraka jahanam. Jadi nggak main-main. Ya. Jaminannya Allah ini nggak main-main. Makanya kita ini dapat privilege itu, dapat kemewahan itu dengan menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan premi kita itu tiap hari bisa kita lunasi gitu ya, dengan istiqomah menjalankan sholat subuh berjamaah meskipun nanti di luar bulan Ramadan. Allahumma amin. Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan tentang kemarin ya yang saya janjikan, dampak negatif dari smartphone terkait sifat kita. Jadi di tubuh kita itu ada bagian tubuh yang namanya amigdala. Ya, amigdala itu sebenarnya piranti di dalam otak kita yang fungsinya itu adalah untuk sistem pertahanan. Sistem pertahanan agar kita itu tidak mengalami ancaman atau mengantisipasi ancaman. Jadi namanya sistem pertahanan itu kan dia ada semacam alarm, ya kayak ada radar. Dia memperhatikan sekitarnya, kalau ada sesuatu yang mencurigakan, baru radarnya ini ngasih info ini ada sesuatu nih. Nah, kemudian alarmnya bunyi, terus dicarilah info. Ini apa ini yang mengancam ini? Nah, itu tugas amigdala. Jadi, amigdala itu aktifnya selalu hal-hal yang dirasa menjadi ancaman atau menarik perhatian. Maka di alam amigdala itu aktif untuk hal-hal yang memiliki potensi ancaman. Jadi ini manfaat sebenarnya, karena memang untuk melindungi diri kita dari sesuatu yang bahaya atau sesuatu yang menakutkan. Contoh misalnya begini, warna-warna yang terang itu adalah warna-warna yang sifatnya biasanya memancarkan sinyal bahaya, sehingga atau sinyal perhatian. Ya. Sehingga kalau kita lihat lampu lalu lintas, itu untuk berhenti itu warna yang memang menarik dan warna terang, yakni merah dan kuning. Ya. Itu kalau untuk sesuatu yang tenang itu warna kalem, ya, warna biru, warna hijau. Ya, orang menyaksikan pemandangan alam gitu senangnya yang biru, yang hijau, ke gunung, ke laut gitu ya. Nah, tapi kalau warna-warna merah, kuning itu warna-warna yang menarik perhatian atau alert. Ya, alert itu berjaga-jaga. Maka kalau di alam ada binatang yang warnanya kemerahan, oranye atau kuning, itu biasanya binatang yang berbahaya. Ya. Tawon misalnya gitu ya. Yang warna hitam biasa. Tapi kalau ada tawon, ada lorek kuningnya, itu orang agak waspada. Ini jangan-jangan tawon ya apa namanya sengatannya beracun dan lain sebagainya. Ya. Ular pun sama. Kalau warnanya gelap, ya orang biasa lihat. Tapi begitu ada ular kok ada kemerahannya atau kuning, atau kodok misalnya, atau katak. Katak warna hijau, ya orang tenang-tenang aja. Tapi begitu warnanya kuning, wah jangan-jangan beracun. Jadi itu yang ditangkap oleh amigdala. Jadi selalu waspada terhadap hal-hal yang jelek. Ya, terhadap hal-hal yang jelek yang dianggap perlu perhatian. Nah, sifat ini difahami oleh orang-orang yang terjun di media. Ya, di media. Sehingga ketika mereka itu menulis, ya, apalagi headline berita, ya, headline berita, maka headline berita yang akan dilirik oleh pembaca itu adalah judul-judul headline yang mengundang bahaya. Ya. Kalau berita-berita yang kalimatnya itu biasa, orang nggak akan lirik, nggak menarik. Ya. Warga Green Garden
Ya, kerja bakti, bersih-bersih ya dalam rangka Ramadan, itu bukan berita. Ya kalau ada yang nulis begitu itu mesti di-scroll dilewati. Ya. Tapi kalau bunyinya beritanya gitu ya. Green Garden terancam oleh wabah demam berdarah sehingga pada bersih-bersih. Wah, misalnya. Jadi ada terancam oleh demam berdarah, ya, wabah demam berdarah. Itu orang langsung lirik, wih, apa ini? Jadi amigdalanya itu radarnya nyala, ya. Makanya di dalam dunia jurnalistik, bad news itu adalah good news. Ya, berita jelek itu dianggap sebagai ya berita baik. Kenapa? Karena itu akan menarik klik. Ya, menarik klik, menarik orang untuk mau baca, kan diklik gitu beritanya. Nah, begitu diklik, karena sistem amigdala kita dengan berita-berita seperti itu nyala, alarmnya nyala. Akhirnya diklik, dibaca. Nah, itu kan menguntungkan si pembuat berita. Karena makin banyak beritanya diklik, nanti dia akan naik di mesin pencarian di Google gitu ya, atau nanti di sekarang mesin pencarian yang paling utama Google biasanya. Dia akan naik ke halaman pertama. Ya, jadi itu kuncinya yang akhirnya dipakai oleh media jurnalistik kalau bikin berita itu selalu hal-hal yang buruk-buruk. Yaitu karena ngejar klik. Makin banyak diklik orang, halaman itu akan makin punya nilai untuk pemasang iklan. Ya, jadi misalnya ada satu berita, diklik oleh 5 juta pembaca dalam sehari. Itu kalau ada iklan muncul di situ, itu bayarnya mahal itu. Ya, karena seperti apa namanya, media-media jurnalistik, Detik, Kompas, Tribun, atau yang lain-lainnya itu ya hidupnya dari iklan. Ya, sehingga agar beritanya diklik orang, maka yang mereka tanamkan itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran. Dan itu sesuai dengan keinginan kita, karena kita itu apa namanya, selalu aktif amigdalanya, waspada, alert dan sebagainya. Dampak negatifnya apa? Nah, ini jeleknya nih. Dan ini kelam gitu ya. Kelam itu sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Jadi karena kita terbiasa mungkin scroll baca, pengennya sih dapat manfaat. Tapi karena semua berita itu jelek, itu akan menggerus semangat hidup kita. Ya, semangat hidup kita itu akan tergerus. Yang tadinya optimis, ya, tadinya itu semangat. Gara-gara ngeklik, wah, ini berita korupsi, ya. Klik lagi, waduh, ini polisi kok sekarang udah malah sama penjahat bedanya cuma seragam doang nih, gitu ya. Terus berita yang lainnya, wah, ini apa, pemalakan, berita yang lainnya, oh ini pembunuhan, berita yang lainnya, oh ini pencabulan, gitu kan. Ini semuanya memang ya yang jadi berita kan yang begitu-begitu. Ya, sehingga apa? Orang melihat dunia ini makin rusak. Ya. Dunia itu seakan-akan, oh ini dekat kiamat ini gitu ya. Semuanya udah maksiat merajalela. Padahal sebenarnya realnya orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berbuat baik, itu bisa jadi masih lebih banyak. Masalahnya apa? Tidak pernah jadi berita. Ya, yang muncul jadi berita itu tadi yang bad news is good news. Dan ketika kita fokus ke sana, yang ada bahkan orang-orang yang mau bisnis pun semangatnya jadi patah, ya, patah semangat. Wah, sekarang apa-apa susah, apa-apa ini dan sebagainya. Hanya karena terpengaruh oleh apa yang dibaca. Ini luar biasa efeknya. Ya, luar biasa efeknya. Jadi memang itulah yang bekerja di dunia jurnalisme yang kalau kita itu sering baca akan selalu begitu. Nah, hadirin Allah SWT, makanya sifat pengen bertahan hidup, ketakutan dan sebagainya, itu kalau salah treatment, kemudian mengkonsumsi hal-hal yang tadi
selalu baca berita dan sebagainya, orang akan hidup di alamnya sendiri. Bahwasanya dunianya itu adalah dunia rusak. Ya, dan itu tidak akan muncul ketika kita selektif membaca berita. Makanya kadang-kadang kita puasa baca berita, itu hidup lebih nyaman, ya, lebih cerah. Padahal sebenarnya ya sama aja, sebenarnya hari-harinya sama aja. Bedanya kalau hari-hari yang biasa itu sering membaca berita, seminggu aja atau sehari aja, coba nggak baca berita yang apa namanya seliwar-seliwar itu dipikir atau kita beralih kepada sesuatu yang manfaat, ya, sesuatu yang manfaat, hidup kita berubah sama sekali, ya. Makanya seringkali bukan kita sudah berubah penghasilannya, kemudian rumah berubah, keluarga berubah, enggak gitu ya, sama aja, tapi bacaannya berubah, hidup kita itu juga langsung berubah. Baca yang sesuatu yang sifatnya bahasa-bahasa yang optimis gitu ya, yang nyemangati, itu beda sekali. Nah, ini tinggal the man behind the gun. Ya, orang-orang yang di belakang HP itu mau milih yang mana. Tapi sekali lagi, begitu kita buka, amigdala aktif, itu selalu akan melihat yang jelek-jelek. Karena sifat waspada kita. Dan sifat ini dimanfaatkan oleh syaitan. Ya. Ada satu ayat yang menyebutkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya, syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian itu kepada kekejian. Jadi cara kerja syaitan itu pertama adalah mengaktifkan amigdala. Amigdala tadi itu kan untuk waspada, jangan sampai kena musibah, jangan sampai kena hal-hal yang merugikan, termasuk kefakiran. Nah, kefakiran inilah jadi senjata syaitan untuk menakut-nakuti manusia. Makanya itu yang dijanjikan. Kamu kalau ini miskin loh. Kamu kalau gini-gini bangkrut loh. Kamu sedekah, wah, duit kamu berapa? Nanti buat makan besok apa? Ya. Sebulan lagi gimana? Ntar lagi ini chaos loh. Krisis loh. Masih sedekah, wah, kamu cara pikirnya gimana sih? Nah, itu setan tuh begitu. Karena ya'idukumul fakro. Nah, dengan gambaran-gambaran seperti itu, baru kemudian ya'murukum bil fahsya. Selanjutnya adalah memerintahkan kalian untuk berbuat fahisyah. Fahisyah itu ya sesuatu kekejian. Ya, korupsi itu berangkat dari situ. Orang takut miskin. Orang takut fakir. Akhirnya apa? Walaupun duitnya banyak, ketakutannya nggak terobati. Sehingga masih ngumpul-ngumpulin harta, bahkan dari jalan-jalan yang tidak benar dan sebagainya. Nah, ini senjatanya syaitan. Memanfaatkan piranti yang seharusnya positif, ya amigdala tadi itu, untuk sesuatu yang negatif. Kecuali orang-orang beriman. Ya, orang beriman itu fokus kepada janji Allah, tidak fokus kepada janji syaitan. Karena Allah itu ya'idukumul maghfirah. Ya, jadi Allah itu menjanjikan ampunan dan ridhonya yang luas, ya, karunianya yang luas. Jadi ini pertarungan antara orang-orang yang fokus pada janji setan sama fokus janji Allah. Allah nggak pernah menyelisih janji, setan itu selalu menyelisih janji. Nah, kita itu karena ketakutan, kekhawatiran, lebih fokus kepada janji syaitan. Nah, makanya kita dalam hal pemanfaatan gadget, ya, itu bahaya yang apa namanya mengancam itu adalah karena alarm kita, radar kita itu selalu pengen yang jelek-jelek. Bukan selalu pengen ya, pengen waspada sebenarnya. Maka selalu bisa dialihkan perhatiannya kepada sesuatu yang mengancam. Yang mengancam itu selalu yang jelek-jelek. Sehingga ketika ada bacaan fokusnya kepada yang jelek-jelek. Kemudian ada satu lagi yang ini berlaku di dalam smartphone, ya, smartphone. Mungkin pernah dengar apa? Algoritma. Ya, ini agak teknis gitu ya, algoritma. Algoritma itu sistem yang diterapkan sekarang, apalagi ada AI ya, artificial intelligence. Itu dia
ditanam di semua piranti smartphone kita. Di mana kalau kita ngeklik sesuatu, kita itu direkam sama smartphone kita karena memang sudah tertanam di sana teknologinya. Kalau kita ini suka misalnya makanan, seneng yang manis-manis, maka biasanya kita akan ngeklik ya konten YouTube yang isinya ya tentang makanan yang manis-manis. Terus nyari info, baca-baca berita tentang makanan yang manis-manis. Ya. Sehingga dari habit atau kebiasaan ngeklik yang seperti itu direkam. Oh, ini si fulan ini senengannya yang manis-manis. Ya. Sehingga nanti di semua akun medsos kita, apakah itu Facebook, apakah itu TikTok, apakah itu YouTube, apakah itu ya macam-macam sekarang nih, Instagram dan lain sebagainya. Tiap kali kita buka, mesti ada sisipan iklan ya, yang berjalan di beranda kita itu, yang sesuai dengan apa yang biasa kita klik. Ya. Kalau misalnya YouTube tuh, seneng makanan yang manis, nanti pilihan video yang lain, yang mirip-mirip, itu ada di sampingnya. Atau di bawahnya, kalau di HP kan di bawahnya, kalau di laptop apa itu di sampingnya. Jadi kita bahas permen karet misalnya, bawahnya itu mesti ada permen apa, itu namanya algoritma. Ya. Algoritma ini sebenarnya memanfaatkan juga ayat dalam Al-Quran. Ya, ayat dalam Al-Quran. Jadi ini pengelompokan sebenarnya. Ya. Nanti ada hadis juga yang berkaitan dengan algoritma. Jadi dalil algoritma itu sudah ada dalam Al-Quran maupun di Al-Hadis. Cuma teknologinya orang modern aja yang nyusun. Tapi sebenarnya pesan ini sudah disampaikan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis terkait algoritma. Jadi kalau kita ini, nah ini apalagi orang-orang yang terlibat pinjol, lagi butuh gitu kan. Yang diklik mesti yang terkait sama pinjol, ini syaratnya apa, dan sebagainya. Maka iklan yang muncul juga iklan-iklan yang menawarkan pinjol. Karena memang tiap hari dia ngekliknya itu. Ya. Yang judi online juga begitu. Makanya kalau yang seneng judi online ngekliknya itu, ya iklan yang muncul di Facebook dia ya itu juga. Buka TikTok yang muncul dia juga. Ya. Buka Instagram ya dia juga muncul judi online atau pinjaman online. Jadi seakan-akan dia dikepung. Ya karena tiap hari ngekliknya itu. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau mau ngecek anak kita sering ngeklik apa, ya tinggal dibuka saja medsosnya. Nanti yang biasa muncul iklan di situ apa, itulah karakter anak kita. Ya kalau misalnya senengnya ngaji murotal gitu ya, itu iklan-iklan yang muncul, video yang ditawarkan, apa itu mesti ya Al-Quran, murotal dan sebagainya, bacaan anak ini itu dan sebagainya yang terkait sama Al-Quran. Kalau anaknya suka ngegame, ya game-game online apa, mana nanti yang muncul juga itu, ya yang di YouTube pun juga video-video tentang game, di Facebook juga begitu, karena itu algoritma dikumpulin. Ya, sistem di smartphone tuh begitu ya, namanya smartphone kan cerdas karena ada artificial intelligence di situ ya, AI-nya. Ya. Makanya ini tips ya kalau mau ngecek ini bapak-bapak ibu-ibu yang HP putra-putrinya itu biasa ngeklik apa, tinggal dilihat saja. Yang biasa muncul di berandanya apa. Itu nanti akan menunjukkan karakter apa yang biasa diklik. Jadi, kalau anaknya seneng kartun, munculnya kartun semua. Tapi kalau munculnya cara tadi menang game online, judi online, ya itu. Ini emang sudah penyakitnya, ya. Karena yang muncul semuanya videonya itu. Kalau saya biasa belanja misalnya, belanja daging, ayam, yang muncul itu semua di video di apa munculnya itu algoritma. Nah, terkait juga dengan kontennya. Ya. Jadi kalau di dalam ayat, makanya ini kan algoritma itu kan dari ayat sebenarnya. Itu di surat An-Nur, di sana itu disebutkan ada ayat bunyinya al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Ya. Sebenarnya ini terkait sama jodoh.
Tapi algoritma itu juga membahas jodoh sebenarnya. Jodoh dalam hal apapun. Hobi, karakter, kesenangan, ya, apa yang biasa diklik itu kan jodoh. Ya. Bunyi ayatnya itu al-khobisatu lil khobisin wal khobisuna lil khobisat. Kemudian at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Artinya perempuan yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk dan laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Kemudian perempuan yang baik atau yibat itu litoyibin untuk laki-laki yang baik. Kemudian atau yibun laki-laki yang baik itu untuk toyibat perempuan yang baik. Jadi dalam pengelompokan ya karakter dan sifat orang-orang baik itu mesti nyarinya yang baik-baik. Ini tentang perjodohan gitu ya. Ibaratnya gini, kalau karakternya kambing yang dicari mesti rumput. Ya, karakter kambing itu yang dicari mesti rumput. Gak mungkin kok kambing nyarinya daging. Ya, jadi itu karakter. Kalau karakternya macan yang dicari mesti daging. Ya, bukan rumput. Kalaupun dia berada di padang rumput, bukan rumputnya yang dia kejar, tapi rusanya, kambingnya, atau binatang-binatang yang berseliweran di situ. Ya karena memang dia tahu binatang-binatang itu kumpulnya di padang rumput. Jadi nggak ada karakter macan kok nyarinya rumput. Ya, itu jodoh namanya. Itu algoritma. Kalau di dalam hadis Nabi bersabda, aruhu junudun mujannada. Ya, ruh itu ya saling, kalau bahasa ringkesnya itu kalau diterangkan panjang-panjang. Bahasa ringkesnya itu ruh itu berjodoh. Yang mengenal ya akan kumpul dengan yang dia kenal, yang dia nggak kenal dia akan tolak. Ya, maka sering kita ketemu kan komunitas-komunitas yang seide, ya, yang seminat, yang seide seminat. Misalnya karena sama-sama punya Vespa tahun 70-an, bikin komunitas Vespa 70-an. Wah, ini Vespa-Vespa jadul. Ya. Orang ngumpul yang bahas tentang Vespa aja. Cari busi di mana, cari ininya di mana. Wah, ini asik gitu. Ada yang karena kesamaan profesi. Ya, sama-sama dokter, sama-sama insinyur, kumpul di situ. Itu algoritma juga. Ya. Ada yang sama-sama pernah haji. Ya, makanya ada ikatan ya, persaudaraan apa? Haji. Ya, itu diikat oleh itu. Ya, tinggal ikatannya apa? Apakah sesuatu yang bermanfaat sampai ke akhirat atau ikatan-ikatan yang hanya ya berhenti di dunia saja? Nah, terkait algoritma tadi itu sebenarnya berasal dari sana. Ya, al khobisat lil khobisin wal khobisun lil khobisat atau yibat litoyibin atau yibun litoyibat. Itu orang-orang baik itu mesti ngumpul sama orang-orang baik. Orang-orang jelek itu ngumpul orang-orang jelek. Kemarin tuh saya lihat satu kartun gitu ya, kartun nggak sengaja, tapi tiba-tiba mampir ke beranda. Saya berpikir ini mesti ada pesan baik gitu ya. Kalau kita orang baik mesti yang mampir ke tempat kita itu mesti apa? Ya walaupun itu kartun gitu. Jadi dia tuh bilang gini, ini teman-teman saudara-saudara kita di sini atau mungkin yang biasa baca atau jamaah semuanya pernah juga lihat kartun ini karena ini agak viral gitu ya. Dunia ini terbagi jadi dua kata dia gitu ya. Dunia itu terbagi jadi dua. Ya ini yang punya otak sama yang nggak punya otak. Nah, itu algoritmanya itu aja. Kelompok yang punya otak dan kelompok yang nggak punya otak. Itu algoritmanya terbagi dua. Nah, yang nggak punya otak, ya kalau bikin konten juga hal-hal yang nggak perlu pakai otak. Bahkan kalau kontennya pakai otak, ya nggak bakal disukai teman-temannya. Karena semuanya teman-teman yang ada di kelompok dia itu nggak punya otak semua. Sehingga kalau bikin konten mesti konten-konten yang nggak pakai otak. Si tukang konten ini nikah. Wah, dengan harapan nanti setelah nikah itu dapat suami yang begini-begini. Dasar karena memang dia orang yang punya otak. Jodohnya pasti dapat yang nggak punya otak juga. Nggak mungkin orang nggak punya otak punya jodoh punya otak gitu. Nah, harapannya tinggi, nikah, ternyata nikah ketemunya orang yang nggak punya otak, tapi baru ngehnya itu setelah nikah.
wah ternyata suami saya nggak punya otak. Lah, selama ini memang situ punya, gitu ya. Kan jodoh itu kan tadi itu, ya, hobisat lil hobisin. Jadi ketika nikah itu ketemu suami yang kelakuannya, wah nggak karu-karuan, baru dia ngomong, suami saya nggak punya otak. Akhirnya dia apa? Bikin konten. Isinya nyerang suaminya. Oh, ternyata laki-laki itu begini, 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 nggak punya otak, gitu kan. Dia menyamakan semuanya. Padahal sumbernya itu adalah dari dia sendiri yang sebenarnya awalnya memang nggak punya otak. Ya. Terus cerai. Terus nikah lagi. Memang dasarnya dia begitu, selera dia pasti juga akan selera yang nggak punya otak juga. Bahasanya memang agak kasar ini ya. Bahasanya memang agak kasar. Itu sindirannya keras sekali gitu ya. Tapi menarik gitu. Efeknya apa? Dapat yang kedua pun juga begitu. Oh, dapat yang nggak punya otak. Terus akhirnya bikin konten nyerang. Oh, nikah itu nggak penting. Semua hal-hal yang tidak didasari kepada sesuatu yang ilmu. Namanya nggak punya otak, gimana bisa nampung ilmu? Ya. Jadi nyerang tentang nikah lah, suami lah, semua laki-laki brengsek lah, apa dan lain sebagainya. Itu yang dia apa namanya bikin konten. Nah, konten-konten seperti itu, kalau yang punya otak, ya, lihat konten itu mesti dilewati. Wah, ini apa ini? Orang selama ini keluarga kita ya aman-aman saja, gitu ya. Yang ibu-ibu yang kebetulan dapat suami soleh juga aman-aman aja. Wah, ini. Jadi orang-orang yang menggunakan akalnya ya lewat. Tapi di dunia ini kan ada dua kelompok. Yang punya otak sama yang nggak punya otak tadi itu. Yang nggak punya otak ternyata banyak. Akhirnya apa? Diklik. Wah, dikasih jempol, disupport. Dan dia makin bersemangat bikin konten-konten yang nggak pakai otak. Ya. Jadi makin semangat. Dan itulah perputaran dunia itu seperti itu. Algoritma itu berjalan. Lah kalau di diri kita itu ada sisi bagian yang kalau seneng hal-hal yang nggak pakai akal, yang tidak pakai ilmu, mesti konten-konten begitu tuh dilahap. Wah ternyata begini-begini, wah langsung. Begitu kita ngeklik sekali saja, pernah ngeklik lihat, besoknya itu mesti akan mampir yang lain, yang jenis-jenis yang nggak punya otak kontennya, nggak pakai otak begini. Wah teori apa itu yang sama sekali nggak berdasar ilmu lah bahasa halusnya. Ya, karena di dunia ini tadi itu ada orang ngomong dengan ilmu, ada yang tidak pakai ilmu itu bahasa halus. Cuma di kartun itu dia bilang dunia ini ada dua, yang nggak pakai otak sama yang pakai otak gitu ya. Makanya algoritma itu kalau kita sering ngeklik hal-hal yang tanpa ilmu, yang mampir ke tempat kita tuh ya itu juga. Ya. Seneng yang itu muncul lagi video berikutnya, muncul lagi berikutnya. Sampai akhirnya ide-ide yang tadi itu nggak pakai otak. Seperti kan ada istilah-istilah sekarang itu orang berkeluarga, terus child free. Wah itu istilah-istilah yang muncul belakangan gitu ya. Misalnya nikah oke, tapi saya nggak pengen punya anak, child free saja. Anak tuh ngerepotin apa gitu dan sebagainya. Ada yang malah ide-ide, wah karena semua ada yang lakinya bilang perempuan itu nggak ada yang baik, perempuannya bilang nggak ada laki-laki baik gitu ya. Akhirnya ya udah bebas saja, nggak usah pakai nikah. Gaya-gaya hidup yang menjauhi nikah. Ya, padahal, ya ini dunia modern. Ya. Ini sudah mulai ada efek konsep-konsep begitu ketika dilahap oleh sebagian orang yang nggak pakai otak tadi itu. Di Jepang misalnya, konsep yang orang child free atau tidak mau nikah itu sudah hampir memunahkan bangsa mereka. Mau punah itu Jepang. Grafik apa namanya usia warga mereka itu sudah begini. Indonesia kan begini. Maksudnya apa? Umur 0 sampai 5, umur 5 sampai 10, umur 10 sampai. Jadi angka umur 0 sampai 5 tahunnya itu kecil. Sementara umur tuanya itu banyak. Jadi kalau ini nanti mati, yang umur-umur atas ini mati, nggak ada anak yang meneruskan. Diramalkan 2050 Jepang itu bisa punah kalau nggak berubah kelakuannya. Ya. Karena mengajarkan child free, mengajarkan wah nggak usah nikah, nikah ngerepotin gini, hidup bebas dan lain sebagainya. Yang sudah mulai terkena itu Jepang, Korea, kemudian kalau Eropa itu Jerman dan beberapa kayak Spanyol itu sama.
Jerman, Spanyol, kemudian Itali gitu ya. Itu Prancis tuh sama, warga grafik gapura apa namanya, statistik penduduknya itu sudah begini. Walaupun ada yang nggak terlalu tajam, ada yang segini. Indonesia masih begini, ya. Indonesia masih begini, anak-anak kecilnya banyak. Jadi kita itu nanti insya Allah 2050 bertahanlah bangsa Indonesia ini bisa menguasai dunia. Nggak usah jajah, warganya nyari jadi TKW aja udah menguasai dunia. Ya kita TKI gitu ya. Itu kita menguasai dunia. Kalau bangsa lain saat ini, ya kebetulan adik saya itu di keperawatan, itu permintaan perawat di beberapa negara. Semalam saya juga barusan ketemu karena buka bersama sama teman gitu ya. Permintaan perawat di beberapa negara Eropa dan Jepang terutama itu meningkat drastis. Kenapa? Banyak orang-orang tua yang anak-anaknya sudah nggak mau ngurus orang tuanya. Di desa-desa yang sudah mulai sepi. Ya, satu desa itu isinya 12 orang. Ya, padahal tadinya ribuan, tinggal 12 kayak desa mati. Isinya orang tua tok. Ya. Pemerintah Inggris itu sampai ngasih uang gaji gratis asalkan ada pasangan suami istri, dengan catatan pasangan suami istri karena mereka nggak mau kalau nggak pasangan suami istri. Digaji mahal ribuan pound sterling untuk tiap bulan nggak ngapa-ngapain cuma untuk tinggal di desa. Ya, Jepang itu ngasih subsidi bagi pasangan yang mau menikah. Ya, yang mau menikah. Di Australia, ya Australia itu sama, problemnya sama. Makanya Australia itu kan membuka imigran-imigran dari Asia. Karena problem mereka, kalau punya anak itu mereka, ya tadi child free tadi itu. Sehingga setiap anak yang lahir, asalkan mau punya anak, itu dikasih gratis tiap bulan $200. Salah orang teman dari teman SMP saya. Dia kerja di sana udah bertahun-tahun gitu kan. Nelpon. Anak kamu berapa? 12. Wah, kesini kaya kamu. Nggak usah kerja. Gitu ya. Lu ngapain? Kerja lu. Kenapa emang? Lah di sini punya anak. Nggak ngapa-ngapain per anak $200. Dolar Australia. Ya. $1 Australia itu sekarang sekitar 9 ribuan gitu ya. 9 ribuan sampai 10 ribuan. $200 ya 2 jutaan. Ya, kali 12. Nggak ngapa-ngapain, subsidi itu. Bener-bener untuk biaya hidup. Karena saking pengen warganya itu punya anak. Jepang lebih mahal lagi. Karena memang kehidupan di Jepang itu kosnya agak lebih tinggi. Sekian nanti bisa dibaca lah berita-berita begitu tuh banyak di website. Itu gara-gara konten yang tadi golongan itu ada dua, pakai otak dan nggak pakai otak. Akhirnya satu saja syariat Allah, nikah, diotak-atik, nikah silakan nggak usah punya anak atau bahkan ya bebas orang nggak harus nikah. Itu satu bangsa punah, satu bangsa bisa punah. Dan itu sedang berjalan. Korea sama. Korea itu pingin bikin drakor, bikin drakor itu pinter. Ya, drama percintaan tuh pinter. Tapi nggak berani nikah, cuma cinta-cintaan kok. Orang Indonesia terinspirasi cintaan-cintaan mereka, tapi mereka sendiri nggak berani nikah. Gitu ya. Kan banyak penggila-penggila drakor, ibu-ibu di sini mungkin sebagiannya juga seneng drakor gitu ya. Percintaannya tuh wah gila itu. Orang bisa sampai jadi apa istilahnya? Bucin. Wah, istilah sekarang itu ada bucin gitu ya, budak cinta gitu ya. Tapi nikah nggak berani. Ya. Artis-artisnya itu wah, terkenal nggak pernah nikah. Sampai tua, sampai matinya karena nggak pengen terganggu oleh pernikahan. Ya, karirnya pengen naik, nggak pengen terganggu oleh. Dan itu pemikiran yang tadi itu dua kelompok tadi itu yang pakai otak dan yang nggak pakai otak itu kan selalu digaungkan. Masalahnya adalah sekali kita ngeklik yang nggak pakai otak tadi itu banyak sekali racun-racun yang nanti kita oh ya bener ya, oh ya bener ya. Apalagi setelah lihat video itu anaknya di sampingnya nangis minta jajan. Wah ternyata videonya bener gitu ya. Anak saya bolak-balik ini, udahlah. Nanti anak kita kalau nikah udah peseni aja gitu kan. Yang penting karir, hidupnya begini, begitu dan lain sebagainya. Ya punah. Orang nggak menyangka kalau satu kelakuan dia, satu orang, seakan-akan dia merasa dia sendiri. Ya, padahal kan banyak yang niru. Karena efek viral, efek itu dari smartphone. Konsep-konsep seperti itu dan itu teralgoritma.
terkumpul, terkelompokkan, dan kita nggak sadar. Ya, dulu kan ada pernah, saya lupa pahlawan siapa yang bikin quotes ini ya. Karena waktu itu menghadapi Belanda. Belanda itu kan dikit, jajah kita. Nggak usahlah pakai bedil, kita meludah bareng aja mereka tenggelam dalam ludah kita. Wah itu kan nyemangati gitu ya. Pahlawannya saya lupa siapa yang bilang, apa Pangeran Diponegoro atau siapa. Nggak usahlah pakai bedil, kita meludah bareng aja mereka tenggelam dalam ludah kita. Ya kalau itu kelakuan bareng, itu benar. Dan orang nggak pernah menyadari betapa kalau kita itu bareng-bareng, efeknya luar biasa. Tapi masalahnya ketika bareng-barengnya itu nggak pakai otak, satu bangsa itu bisa punah. Karena bareng-barengnya nggak pakai otak tadi. Tapi kalau bareng-barengnya itu menggunakan akal, menggunakan ilmu, maka efek kebaikannya itu satu negara, bahkan satu dunia. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu menjadi rahmatan lil alamin. Ya, karena terkait sama ide-idenya. Yang beliau tawarkan adalah ide-ide dalam artian konsep plus perilaku. Kalau konsep tok itu bisa mati. Nah, dalam agama kita itu diajarkan, makanya ini sering diulang-ulang kalau maulid apa sering diulang-ulang ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi beliau tidak hanya konsep tapi uswah. Uswah itu apa? Nyontoni. Ya, kasih contoh. Sehingga ada amalan nyata. Dan semua konsep terkait pendidikan, transfer ilmu, kemudian juga mempengaruhi orang, berdakwah dan sebagainya, itu selalu beliau jadikan dalam satu konsep yang namanya suhbah. Suhbah itu bergaul langsung. Sehingga ngajari apa-apa, beliau itu tidak di meja pendidikan kita sekolah, diajari suruh ngapalin, enggak. Tapi bergaul langsung dengan beliau. Ngajari sabar, ya benar-benar terjun dalam hal-hal yang bikin sabar. Bukan teori yuk sabar, enggak, teori sabar itu tidak bikin orang sabar. Tapi paham teorinya. Ibaratnya kalau ngajari renang, diajak nyemplung bareng. Tidak baca buku renang. Karena katam buku renang, bab 1, gaya punggung, gaya dada, gaya apapun dibaca selesai. Begitu nyemplung, ya gaya dada aja yang dikuasai. Ya, langsung dada gitu ya, tenggelam. Yang lain-lainnya, gaya yang lainnya lupa. Walaupun katam belajarnya, hanya gaya dada aja yang nyemplung ketika nyemplung. Karena yang namanya ilmu agama itu memang harus uswah. Sehingga ada istilah sahabat. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang langsung transfer ilmu karena suhbah. Suhbah itu mengawal beliau. Ya, ilmu itu ditularkan melalui mengawal orang-orang yang berilmu. Sehingga langsung tahu, oh sholatnya Nabi begini, puasanya begini, sabarnya begini. Itu transfer. Itu dilanjutkan oleh para sahabat. Ketika ngambil murid, ya sahabat itu ya sudah bergaul aja sama sahabat, ilmunya langsung tertransfer terus begitu. Dan pondok-pondok itu ya dulunya, ini dulunya, kalau sekarang ini sudah banyak berubah. Dulunya yang namanya kiai, ya ustadz di pondok dan lain sebagainya, itu menularkan ilmu juga dengan uswah, ya dengan suhbah. Mengawal ilmu itu langsung kiainya sama santri-santrinya dan lain sebagainya. Sehingga ketika ngajari sabar, benar-benar terjun dalam kolam sabar. Ketika ngajari syukur, benar-benar terjun dalam kolam syukur. Seperti orang belajar renang tadi itu. Itu membekas daripada sekedar membaca dalil tentang sabar. Itu suhbah. Nah makanya konsep inilah yang kemudian ditularkan dari labnya. Labnya Nabi itu cuma Mekah Madinah. Tapi diviralkan oleh sahabat-sahabat kemanapun. Ya fokusnya adalah bagaimana orang itu fokus pada kebaikan. Terus ke belahan dunia manapun sampai akhirnya kepada kita. Pelajaran yang bisa kita ambil ya dari algoritma tadi itu, kita hendaknya mulai berhati-hati ya di dalam ngeklik sesuatu, karena diri kita itu punya potensi baik dan buruk. Ya, potensi baik dan buruk. Karena sekali ngeklik potensi buruk, kita akan dibanjiri dengan info-info yang buruk. Itu algoritma. Ya.
Di dalam tubuh kita itu, di dalam diri kita itu, sebagaimana berlaku di surat Syams, gitu ya, wasyamsi wa duha itu, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Diilhamkan dalam diri kita itu fujurnya, sifat durhakanya, tapi juga takwaha. Ya, fa'alhamaha diilhamkan ya kepada diri seorang itu fujuroha wa taqwaha. Ketika kita ditawari yang seliwar-seliwar di HP itu, kebaikan-kebaikan, kalau kita sering ngeklik itu, yang muncul tuh nasihat kiai, nasihat ustadz, ya tausiah, bacaan Quran. Kan banyak tuh video itu berseliweran. Sekali kita ngeklik yang datang itu. Tapi sekali kita meleng, ya algoritma itu akan bekerja. Klik gitu hal-hal yang nggak jelas. Oh, itu akan memenuhi lini masa kita. Yang datang itu karena dianggapnya kita senang itu. Dianggapnya senang dan diri kita tidak selamanya bentengnya kuat. Ya, sekali pernah ngeklik pinjaman online apa sih gitu ya. Itu tahu-tahu pas lagi butuh tawaran 80 juta gitu ya. Langsung HP Anda sudah sekian lama nomornya, buat Anda 80 juta tersedia, bunga hanya kecil. Wah, sudah mulai begitu, wah udah. Ya, terikat itu. Pinjol-pinjol kan muncul dari situ. Yang akhirnya kecanduan. Satu aplikasi dia sekian juta, satu aplikasi dia sekian juta. Akhirnya numpuk. Mulai terlibat hal-hal yang nggak benar. Makanya kita perlu berhati-hati ya, karena terkait algoritma, termasuk juga anak-anak kita. Ya, karena ini konsep ini sebenarnya dirancang ya di dalam HP kita. Ketika kita beli itu sudah ada terinstal di sana algoritma itu. Kalau anak-anak kita didik kebaikan, ngekliknya juga kebaikan, itu makin baik. Karena yang datang itu mesti yang baik-baik. Karena al-khobisat lil khobisin. Ya, yang jelek itu mesti ngumpul yang jelek, tapi at-thayyibat lit-thayyibin. Itu rumus, benar-benar rumus. Ya. Nah, mungkin itu saja sedikit tambahan tentang smartphone kita, ya, bahwasanya bisa menjadikan kita itu makin taat kepada Allah SWT ketika kita pandai ya menempatkan diri kita dan memanfaatkan smartphone kita untuk algoritma-algoritma yang baik. Dan perlu waspada terhadap sifat kita yang memang cenderung suka mengendus hal-hal yang jelek. Sebenarnya suka mengendus hal yang jelek itu untuk sistem pertahanan, ya karena amigdala tadi untuk sistem pertahanan, tetapi seringkali dimanfaatkan oleh syaitan. Akhirnya berkembang kepada ya semangat jadi turun, suuzon, ya urusan apa-apa sekarang itu serba suuzon. Ya, kemudian akhirnya ya urusan-urusan itu tidak ada optimisme, semangatnya nggak ada dan lain sebagainya. Ini sebagian dari hal-hal negatif ya, tapi juga bisa jadi positif selama kita bijak dalam menggunakan smartphone. Mudah-mudahan Allah SWT jaga diri kita ya dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyebabkan kita makin terjerumus ya kepada hal-hal yang ya jauh dari Allah dengan smartphone kita, dan menjadikan smartphone kita itu ya karena kita beli itu kan pakai uang, terus menghidupkannya pakai kuota. Ya sekarang ini orang beli kan jarang hanya untuk pulsa nelpon, enggak, orang mesti beli kuota. Kita biayai semuanya. Kalau kita biayai, biaya itu akan jadi amal soleh kalau kita ngekliknya juga hal-hal yang baik. Tapi kalau pembelanjaan kita kuota itu untuk hal yang jelek, maka sebenarnya kita itu yunfikuna fisabili tohud, berinfak di jalan tohud. Harusnya kan infak itu kan yunfiku fisabilillah, berinfak di jalan Allah. Beli pulsa itu bisa yunfiku fisabilillah ketika yang kita klik itu adalah hal-hal yang di jalan Allah. Tapi bisa juga yunfiku fisabili tohud, yakni di jalan yang selain Allah, jadi jalan tohud kalau itu kita biayai untuk hal-hal yang negatif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada beberapa poin lagi, mudah-mudahan nanti di kultum yang terakhir bisa kita lebih perdalam. Untuk saat ini saya cukupkan dua tadi itu, dan kembali lagi semoga HP kita menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita. Allahumma amin. Kita akhir sekian, kita tutup doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.